Pesta amal yang akan diselenggarakan oleh No Foundation kini sedang dipersiapkan, dan acara tersebut akan segera dimulai dalam beberapa jam. Sementara itu, Seo Do-yoon kini sudah bergabung sebagai pengawal dari grup Hwa-in. Sebagai kepala keamanan, Pak Park mengenalkan Seo Do-yoon yang akan menjadi pengawal Oh Hwan-soo. Pak Park juga mengatakan bahwa Do-yoon merupakan mantan dari perwira polisi. Kemudian mereka pun pergi untuk menghadiri pesta yang akan dimulai. Nampak Seo Hwan-sun masih bingung melihat Seo Do-yoon. Sementara itu, Jang Tae-ra juga menghadiri pesta tersebut dengan anaknya. Tiba saatnya Oh Hwan-soo dan juga suaminya memasuki ruangan pesta. Ini adalah acara pesta amal yang sudah dipersiapkan oleh Oh Hwan-soo untuk menarik beberapa sponsor yayasannya. Tentu saja ini juga merupakan kebanggaan Oh Hwan-soo sebagai direktur No Foundation. Karena dulu Oh Hwan-soo dan juga keluarganya adalah orang yang miskin. Kembali ke tahun 1990 di mana ibunya adalah seorang pemandu golf. Saat itu dia sedang mendampingi Park Miran. Namun Park Miran merasa kesal kepada ibu Hwan-sun karena menyorakinya walaupun sebenarnya pukulan dia keluar lapangan. Suaminya pun terlihat sangat kesal karena istrinya merupakan wanita yang pemarah. Sejak saat itu akhirnya ibu Oh Hwan-sun dipecat sebagai pemandu golf. Kemudian dia meninggalkan lapangan golf dengan membawa 2 stik golf. Mereka pun bersembunyi saat grup Hwa-in melintas melewatinya. Ternyata 2 stik golf yang dia bawa merupakan milik dari anak Park Miran. Ibu Oh Hwan-soo mencurinya secara diam-diam dan meminta Hwan-sun untuk berlatih bermain golf. Ibunya pun terus berusaha untuk membuat Oh Hwan-soo mahir bermain golf. Karena kerja kerasnya, Oh Hwan-soo pun akhirnya bisa bermain golf secara sempurna. Hingga dia remaja, Oh Hwan-soo terus saja berlatih golf. Saat SMP, Oh Hwan-soo putus sekolah dan bekerja sebagai pemandu golf seperti ibunya. Dia juga masih sering melatih skillnya bermain golf. Hingga suatu ketika saat dia pulang, ibunya sedang melihat pertandingan golf yang diadakan di Amerika. Hingga akhirnya sang ibu meminta Hwan-sun pergi ke Amerika untuk melatih kemampuannya. Karena turnamen di Amerika tersebut akan mendapatkan hadiah senilai 280 juta won. Hwan-sun menuruti kemauan ibunya pergi ke Amerika. Hingga di tahun 2010 dia menjadi atlet golf profesional. Suatu ketika dia mengikuti turnamen golf yang diadakan di Amerika. Saat itu Hwan-sun sangat percaya diri untuk memilih stik yang akan dia gunakan. Dan ternyata Hwan-sun memukulnya dengan sempurna. Dia memenangkan hadiah tersebut. Kini prestasinya juga sangat gemilang. Hwan-sun akhirnya memenangkan uang 280 juta won. Namun di saat bersamaan ternyata sang ibu terlilit hutang dengan rentenir. Akhirnya Oh Hwan-sun menyerahkan semua hadiahnya untuk melunasi hutang ibunya. Nah, itulah cerita awal karir Oh Hwan-sun saat menjadi pemain golf terkenal. Kini dia sudah menjadi direktur dari No Foundation, juga menjadi istri dari Kim Yong-uk, wakil pemimpin dari grup Hwa-in. Oh Hwan-sun juga mengumumkan bahwa Pangeran Arab menyumbangkan 30 miliar won kepada yayasannya. Tentu saja itu merupakan kebanggaan bagi Direktur Oh. Semua orang yang hadir kini menikmati pesta yang sudah diselenggarakan oleh No Foundation. Banyak orang penting yang hadir di pesta tersebut termasuk duta besar dari Tiongkok. Seketika Jang Tae-ra melihat ke arah Kim Yong-kuk dan memberinya kode. Tak lama kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain Oh Hwan-soo masih menemui beberapa tamu. Kim Yong-kuk pergi secara diam-diam dan menahan Pak Park untuk mengikutinya. Ternyata Jang Tae-ra dan juga Kim Yong-uk tengah berselingkuh. Mereka menikmati malam romantis berdua di sebuah ruangan. Tentu saja keduanya telah mengkhianati Oh Hwan-soo. Seketika anak dari Jang Tae-ra bertanya kepada Oh Hwan-soo karena ibunya menghilang. Kemudian Oh Hwan-soo mencari Jang Tae-ra dan meninggalkan tempat pesta.
Dia pun ditemani oleh Seo Do-yoon. Dia mencari di beberapa ruangan untuk menemukan Jang Tae-ra. Dan tepat ketika dia membuka pintu serta menyalakan lampu, dia menemukan Kim Yong-kook dan juga Jang Tae-ra sedang melakukan hubungan. Tentu saja itu membuat Oh Wan-soo sangat sakit hati karena suaminya berselingkuh. Keduanya pun akhirnya langsung memisahkan diri. Tetapi sepertinya Oh Wan-soo terlihat tidak terlalu terkejut. Sementara Jang Tae-ra terlihat sangat ketakutan. Namun ternyata Oh Wan-soo sudah mengetahui perselingkuhan yang mereka lakukan. Dan dia meminta Kim Yong-kook untuk tidak melakukan secara terang-terangan. Oh Wan-soo kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan ditemani oleh Seo Do-yoon. Keduanya akhirnya kembali ke tempat pesta. Di situ sudah ada Kim Yong-kook yang sudah menunggunya dan menyulurkan tangannya untuk berdansa bersama. Tentu saja mereka harus berpura-pura di hadapan semua orang, agar tidak merusak citra dari grup Hwa-in dan juga No Foundation. Oh Wan-soo dan suaminya berdansa seakan tidak terjadi masalah apapun. Namun di lain sisi, Oh Wan-soo sebenarnya menyembunyikan rasa sakit hati karena baru saja mendapati suaminya berselingkuh. Sementara itu, Seo Do-yoon masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka bertiga. Oh Wan-soo kemudian datang menemui ibu mertuanya. Dan ternyata di sana sudah ada Jang Tae-ra yang datang terlebih dahulu. Park Mi-ran sudah menunggunya dan dia pun meminta Jang Tae-ra untuk segera keluar. Oh Wan-soo terlihat sangat kesal melihat tingkah dari ibu mertuanya. Dia pun mengambil segelas alkohol untuk menenangkan pikirannya. Namun melihat reaksi ibu mertuanya, ternyata dia sudah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh anaknya. Dia mengolok Oh Wan-soo karena dulu miskin dan sekarang menjadi seperti sekarang karena dirinya. Tetapi Oh Wan-soo mengatakan bahwa dia sampai ke titik ini berkat usahanya sendiri. Sebenarnya Park Mi-ran sangat takut jika Oh Wan-soo menceraikan anaknya, karena itu bisa merusak reputasinya. Namun Oh Wan-soo tidak berniat untuk menceraikan Kim Yong-kook. Park Mi-ran juga menyuruh Oh Wan-soo untuk menjauhkan tangannya dari No Foundation. Tetapi Oh Wan-soo dengan tegas mengatakan bahwa No Foundation adalah miliknya setelah semua pengorbanan yang sudah dia lakukan. Dan itu membuat ibu mertuanya sangat kesal. Pak Park memberitahu bahwa suaminya akan tidur di kamar terpisah. Kemudian Oh Wan-soo menyuruhnya untuk pergi. Kemudian dia teringat masa lalunya. Kembali ke tahun 2011 saat dia ikut serta dalam acara amal di Afrika. Itu adalah pertama kalinya Oh Wan-soo bertemu dengan Kim Yong-kook. Mulai dari sini keduanya memutuskan untuk menikah. Oh Wan-soo dan juga kakaknya kemudian menemui Park Mi-ran yang saat itu akan menjadi calon ibu mertuanya. Namun saat pertama kali Park Mi-ran melihat Oh Wan-soo, dia terlihat mengejek penampilannya. Dia juga secara terang bertanya tentang ibu Oh Wan-soo yang merupakan pecandu judi. Tetapi dia mengatakan bahwa sudah memutus hubungan dengan ibunya. Park Mi-ran juga mengetahui bahwa ibu Oh Wan-soo mantan pemandu golf. Oh Wan-soo juga menjelaskan bagaimana dia sampai bisa menjadi pemain golf profesional. Park Mi-ran kemudian membuat lelucon bahwa mantan kekasih Kim Yong-uk meninggal karena ia bunuh. Namun dia hanya bercanda untuk membohongi Oh Wan-soo dan juga kakaknya. Park Mi-ran akhirnya menerima Oh Wan-soo sebagai menantunya dan menyuruh dia untuk mengurus No Foundation. Namun ada hal lain di mana kakak Oh Wan-soo disuruh menandatangani perjanjian pernikahan. Dia disuruh melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan dari Oh Wan-soo. Tak hanya itu, Park Mi-ran juga mengetahui semua latar belakang dari ibu mereka. Di lain sisi, Oh Wan-soo bertemu dengan kepala pelayan Byeon yang siap untuk membantunya. Itulah kilas balik dirinya ketika akan menjadi menantu grup Hwa-in. Oh Wan-soo tidak pernah bahagia dalam pernikahannya. Sekarang dia terlihat sangat mabuk karena terlalu banyak minum. Saat melintas, Seo Do-yoon tidak sengaja melihat Oh Wan-soo dari kejauhan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali dan juga menghampiri Oh Wan-soo.
Seo Do-yun sepertinya masih penasaran apa sebenarnya yang terjadi kepada keluarga Oh Wan-soo. Sebagai pengawalnya, Seo Do-yun berusaha membantu Oh Wan-soo kembali ke kamarnya. Namun ternyata dia hanya mengantar Oh Wan-soo hingga memasuki lift. Tetapi Oh Wan-soo menginginkan Seo Do-yun juga ikut naik lift bersama dirinya. Tatapan keduanya pun menunjukkan ada ketertarikan di antara mereka berdua. Akhirnya, Seo Do-yun menuruti apa kemauan Oh Wan-soo. Keduanya pun akhirnya masuk lift yang sama dan menuju ke kamar Oh Wan-soo. Di saat bersamaan, Papa keluar dari lift yang lain dan mencari Oh Wan-soo. Namun ternyata dia sudah meninggalkan tempat tersebut. Karena terlalu banyak minum, Oh Wan-soo tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia berjalan sempoyongan ketika melewati lorong hotel menuju kamarnya. Seo Do-yun yang ada di belakangnya hanya bisa memperhatikan dia. Saat hendak masuk ke kamarnya, Oh Wan-soo tidak bisa menemukan kartu kamar hotel. Dia pun membuang seluruh isi yang ada di dalam tasnya. Seo Do-yun akhirnya membantu Oh Wan-soo dan membereskan tasnya. Oh Wan-soo masih penasaran ketika dia menyelamatkannya apakah Seo Do-yun hanya melintas. Dia merasa itu adalah kebetulan yang sangat aneh. Namun Seo Do-yun mengabaikan pertanyaan dari Oh Wan-soo. Ketika kamar hotel sudah dibuka, Oh Wan-soo meminta Seo Do-yun untuk tidur dengannya. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam kamar hotel tersebut. Di sisi lain, suami Oh Wan-soo yaitu Kim Young-kook masih tidak terima karena sebenarnya Oh Wan-soo sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Jang Tae-ra. Dia merasa sangat kesal. Saat ini Oh Wan-soo dan juga Seo Do-yun berada dalam satu kamar. Dan Kim Young-kook menuju ke kamar Oh Wan-soo untuk menemuinya. Setelah melihat kondisi Oh Wan-soo, Seo Do-yun mengatakan bahwa pernikahan dia tidak bahagia. Kemudian dia menyuruhnya untuk segera tidur. Seakan mengerti perasaannya, Oh Wan-soo hanya terdiam. Saat Seo Do-yun akan pergi, seseorang mengetuk pintu kamar. Dan ternyata Kim Young-kook sudah berada di depan pintu. Namun dia berada dalam kondisi mabuk. Oh Wan-soo mencegah Seo Do-yun untuk membuka pintu. Kim Young-kook menemukan kartu kamar milik Oh Wan-soo tetapi Papa buru-buru mengambilnya. Dia pun meminta Kim Young-kook untuk pergi karena dia terlihat sangat mabuk. Papa kemudian mengembalikan kartu kamar milik Oh Wan-soo dengan menyelipkannya di bawah pintu. Ada perasaan yang tidak biasa di antara mereka berdua. Saat keluar dan juga meninggalkan kamar tersebut, Seo Do-yun juga sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Keesokan harinya, Kim Young-kook sudah meninggalkan Manila dan pergi ke Hong Kong. Begitu pula dengan Oh Wan-soo yang akan meninggalkan Manila dan kembali ke Korea. Setibanya di Seoul, Korea, Seo Do-yun akan bekerja di dalam rumah istana Gerbua-in. Papa membawanya masuk ke dalam kawasan rumah tersebut yang cukup luas. Papa juga mengantarnya ke dalam ruangan yang akan dia tempati. Ternyata di dalam rumah tersebut memiliki kode masing-masing untuk setiap orang. Mulai dari K1, R1, dan juga Q1. Papa menjelaskan bahwa singkatan dari Q1, P1, dan juga Q1 adalah King, Prince, dan juga Queen. Seo Do-yun bertugas untuk menjaga Q1. Seo Do-yun kemudian mengeluarkan foto yang dia ambil dari kamar Shin Ju-hyuk dan meletakkannya di atas meja. Melihat hal itu, Papa menyayangkan bahwa Ju-hyuk meninggal di luar negeri. Tiba-tiba seorang pengawal wanita bernama Lee Jin mencari Seo Do-yun karena Oh Wan-soo mencarinya. Kemudian Seo Do-yun bersiap untuk menemui dia. Oh Wan-soo berada di rooftop rumahnya dan mengingat pesan dari ayah mertuanya untuk tetap berada di keluarga Gerbua-in. Saat dia akan keluar, Seo Do-yun tidak sengaja menyenggol foto milik Ju-hyuk dan menemukan ada memory card yang tertempel di belakang foto itu. Dia teringat tentang kata-kata Ju-hyuk yang berpesan tentang sebuah foto. Ju-hyuk buru-buru mengecek isi memory card tersebut. Dan dia menemukan kematian dari ketua Gerbua-in yang sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan Ju-hyuk mengetahui hal tersebut.